Tiba-tiba itu kakaknya itu benar-benar ada yang nyeret pelan gitu. Srek, kakaknya kan tidur diseret, srek. Begitu Liana noleh itu ada ibu-ibu, ya kan, nyeret kakinya kakaknya Liana itu sambil lihat ke arah Liana gini. Diseret, langsung HP-nya Liana itu dilempar terus, kak, bangun kak. Jadi begitu kakaknya bangun, si sosok ibu-ibu ini tadi tiba-tiba kayak jalan yang cepat gitu, hilang. Halo, assalamualaikum Liana. Waalaikumsalam warahmatullah. Li, gimana kabarnya Li? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk kerja. Iya, ini kamu ditungguin kapan ini bisa main ke basecamp Kembara Sunyi? Iya, lagi sibuk kerja, maaf. Iya, soalnya teman-teman sobat kembara ini nanyain kamu terus Li di kolom komentar, di IG. Mana Mas, Liananya Mas gitu. Sampaiin aja salamku, maksudnya maafku ke mereka, soalnya nggak bisa, masih sibuk kerja. Oke Li, siap-siap nanti kita sampaikan ya. Ini aja sih, minta tolong aja buat penggantinya, minta tolong aja ke Mas Itang buat ceritain perihal rumah aku. Rumah kamu yang mana Li? Rumah aku yang di Pacet. Oh iya, dulu kan kamu sempat cerita itu ya, kamu punya rumah di Iya. Pacet yang serem itu ya. Minta tolong ceritain yang itu aja deh. Oh alah, siap Li, nanti tak koordinasikan sama Mas Itang sama Mas Remon juga ya. Oke kalau gitu Li, terima kasih ya Li, selamat bekerja. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan cerita tentang rumah Liana. Nah, Liana kan pernah cerita waktu itu kalau dia pernah punya rumah di Pacet gitu loh. Tapi sampai hari ini sih, Nah, cerita awalnya itu papanya Liana ini kan kerjanya di luar negeri, pelayaran gitu loh. Mamanya juga gitu di luar negeri. Suatu kali papanya itu bilang ke Liana, "Li, papa pengen punya rumah di daerah Pacet yang sejuk-sejuk gitu, supaya nanti kalau papa pas pensiun kita bisa tinggal di sana bareng gitu loh." Karena kan suasana di Pacet itu kita tahu kan sejuk banget kan, di pegunungan itu kan. Di situ dekat Pacet situ ada sumber air panas gitu, tempat wisata sumber air panas. Jadi suasananya itu sejuk banget di situ. Nah, suatu kali ketika papanya Liana pulang ke Surabaya, mereka bareng-bareng satu keluarga itu cek lokasi rumah yang ada di Pacet itu. Jadi ada omnya Liana yang tinggal di dekat situ yang coba mencarikan rumah yang cocok gitu loh untuk papanya. Beberapa kali lihat rumah terus nggak cocok, pindah lagi. Ada satu rumah di dekat pemandian air panas itu yang rumahnya lumayan besar. Itu jadi ada pagar di depannya itu yang seukuran dada orang dewasa gitu kan. Jadi rumahnya agak tua gitu, terus ada kayak halaman yang ditanami tanaman-tanaman nggak terlalu tinggi. Terus rumahnya itu ada jendela yang agak besar ukurannya, jadi khas rumah tua gitulah. Itu rumah itu sudah nggak ditempati sekitar hampir 10 tahunan. Nah, di sebelahnya rumah itu juga dijual sebenarnya, tapi kondisinya lebih parah lagi. Bangunannya sudah hampir rubuh gitu kan. Nah, pas orang yang punya rumah ini bilang, kenapa nggak sekalian Pak beli yang rumah ini gitu.
Jadi rumah yang sebelah ini memang ukurannya lebih besar daripada rumah yang akan dibeli ini. Cuman kondisinya itu kelihatan banget kalau rumah yang nggak nyaman gitu loh, angker gitu loh. Nah, waktu itu bapaknya Liana nggak mau, nggak Pak, saya cuma suka sama rumah yang ini gitu. Jadi rumah yang sebelah nggak jadi dibeli, tapi rumah yang satu itu jadi dibeli. Nah, setelah semua surat-surat diurus, pembayaran sudah dituntaskan, kembalilah Bapak Liana ini untuk kerja lagi ke luar negeri, pelayaran lagi. Nah, jadi setelah dibeli, rumah ini dibiarkan kosong gitu loh. Karena memang nggak ada yang nempati, mamanya ke luar negeri, sedangkan Liana dan kakaknya ini juga kerjanya di Surabaya gitu loh. Nah, Liana akhirnya punya inisiatif untuk tinggal di sana, tapi sebelumnya dia bilang ke mamanya, "Mah, aku punya rencana tinggal di rumah Pacet, gimana menurut mama?" Mamanya nggak menyetujui karena jaraknya yang jauh dari Surabaya. Kan kerjamu di Surabaya, Dek, apa kamu nggak kejauhan kalau dari Surabaya ke Pacet gitu. Lah Liana mikir-mikir juga, iya sih. Akhirnya Liana ngajak kakaknya ini, "Kak, gimana kalau weekend gitu, Sabtu Minggu kita ke rumah yang Pacet itu, kita bersihin rumput-rumput yang udah tinggi-tinggi gitu. Oh ya wis, sambil kita nginep semalam lah gitu. Kita coba gimana rasanya tidur di situ." Memang perabotan di dalam rumah itu memang nggak seberapa banyak, cuman ada satu TV, terus ada sofa, di kamar tidur itu juga ada tempat tidur yang nggak terlalu besar gitu, cukup lah untuk tidur 1-2 orang. Jadi Liana akhirnya memutuskan sama kakaknya, weekend itu mereka main ke situ untuk bersih-bersih dulu gitu loh, karena rumput ilalang yang tinggi-tinggi itu kan supaya kelihatan agak terawat gitu. Nah, hari Sabtu itu dia sama kakaknya datang ke sana, naik motor berdua. Kakaknya kan juga cewek, kakaknya Liana. Jadi mereka datang pertama kali itu kondisi rumput di depan rumah itu tinggi-tinggi semua, rumput-rumput ilalang gitu. Terus ada pohon keres namanya, tahu pohon keres itu kan, itu ada di situ tinggi gitu. Begitu nyampe itu dia bingung, loh Kak, kita kan nggak bawa alat untuk ini apa namanya, pinjem yang namanya kayak arit itu loh, untuk motong rumput itu, sabit itu loh. Akhirnya mereka beli ke toko bangunan ke situ. Setelah dibeli baru nih cewek-cewek dua ini motongin rumput gitu supaya nggak kelihatan rungsep gitu loh. Setelah itu baru mereka beli makanan kecil, terus beres-beres di dalam rumah. Jadi kondisi rumahnya itu masuk pagar itu, yang pagar yang tak bilang ukuran dada orang dewasa itu, begitu masuk pagar itu ada taman nggak seberapa besar, halaman untuk taman itu. Terus masuk naik tangga dikit itu langsung menuju ruang tamu yang ukurannya besar. Nah, di antara ruang tamu itu ada kamar tidur gitu. 1, 2, dan 3 kamar tidur, ada pintu menuju ke belakang. Nah, pintu menuju ke belakang itu ada dapur dan 1 toilet. Nah, 1 toilet itu ada 1 pintu lagi menuju ke belakang, kayak halaman kecil, tapi langsung menuju menghadap ke rumah yang kosong tadi, yang sudah nggak terawat tadi. Itu, jadi situasinya seperti itu. Begitu mereka masuk, mereka bersih-bersih seperti biasa, terus menyiapkan tempat untuk tidurnya mereka gitu loh. Nah, Liana bilang kan ke kakaknya, "Kak, kita malam ini tidurnya di ruang tamu aja ya, jangan di kamar tidur, aku kok nggak nyaman lihat kamar tidurnya." Jadi kamar tidurnya itu memang ada 1 jendela besar, terus ada lemari yang besar itu tinggalannya bapaknya, kayu jati gitu, ukurannya besar, itu sudah ditaruh di situ. Nah, Liana bilang ke kakaknya, "Nanti malam kita tidur di ruang tamu aja ya," gitu. Jadi aku di sofa atau kakak yang di sofa, biar aku yang di kasur lipat di bawah gitu. "Oh ya Dek, wis kakak yang di bawah aja lah," gitu. Soalnya kakak kan kalau tidur kan sering ke toilet, itu biar enak, nggak ngelangkai kamu gitu. Ya wis. Akhirnya setelah mereka makan siang, terus sore itu dihabiskan cuma nonton TV di situ. Nonton TV. Malamnya sekitar jam 8 itu mereka udah mulai tiduran. Nah, Liana ini kan memang
orangnya kan sulit tidur, gitu. Susah tidur orangnya. Liana itu baru bisa tidur biasanya sekitar setelah adzan subuh, dia sholat, habis itu tidur, biasanya gitu. Nah, malam itu dilihat kakaknya tidur di bawah dia, jadi dia tidur di sofa, kakaknya nggelar seperti kasur lipat itu, dia tidur di bawah, terus ada TV di situ, TV masih nyala, tapi Liana main HP gitu, sambil main HP WA-an ke temennya, karena rencananya memang minggu depannya itu teman-temannya mau nginep di sana gitu, nginep di rumah itu, sekalian mau wisata ke pemandian air panas di Pacet situ. Dia sambil WA-an gitu, sekitar jam 10 dilihat itu kakaknya udah ngorok gitu loh, udah tidur pules gitu, dilihat kakak wis tidur ya wis. Akhirnya dia HP itu ditaruh di dada situ, dia sambil tidur terlentang gitu, sebenarnya nggak bisa tidur, cuman dia coba untuk memejamkan mata gitu loh, supaya nggak ngelihat yang aneh-aneh, karena situasi di rumahnya itu yang jendela besar-besar itu memang belum dikasih korden kan, belum sempat dikasih korden dan segala macam, jadi masih bisa lihat di luar gitu, masih bisa lihat luar. Jadi Liana itu sambil agak memejamkan mata itu sambil kadang-kadang itu ngelihat ke arah luar gitu kan. Dilihat itu jendela itu langsung menghadap ke pohon keres itu tadi, pohon keres, terus dilihat di di jalan itu sepi gitu, karena posisi rumahnya itu kan memang dari jalan raya harus masuk kayak jalan gitu, jalan khusus ke rumahnya dia, jadi jalan itu buntu sebenarnya, hanya khusus untuk ke rumahnya dia, ke rumahnya Liana itu. Malam itu dari mulai jam 10 malam sampai jam 1 dia itu nggak bisa tidur, karena seringkali dia itu ngelihat di luar jendela itu kayak ada orang lewat putih seret gitu. Kadang itu berubah kayak cewek gitu. Terus dia itu ngambil bantal ditutupin gitu aja. Nggak lama, antara jam 1 itu bel rumahnya itu bunyi ting tong gitu. Itu kan bel rumah yang lama gitu kan. Bel yang masih ting tong gitu. Terus dia itu langsung sontak itu bangunin kakaknya. Kak, apa dek? Ada yang ngebel itu loh. Kakaknya langsung kaget. Jam berapa ini? Jam 1 lebih. Kok ada yang ngebel? Nggak tahu. Terus akhirnya mereka diam berdua. Nggak lama bel itu bunyi lagi. Ting dong. Kan kelihatan dari dalam ruang tamu langsung ke jendela itu ngelihat luar kan bisa gitu loh. Dilihat memang nggak ada orang. Kak, temenin kak, kita lihat kak. Jadi mereka sambil deketin, ngelihat ke arah luar itu memang dilihat itu nggak ada siapa-siapa kan. Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka itu ketakutan. Kakaknya ini yang dari tidur pules nggak bisa tidur lagi waktu itu. Jadi mereka berdua sampai subuh itu nggak bisa tidur. Akhirnya pagi harinya mereka cari sarapan itu, beli pecel di dekat situ, beli pecel. Terus mereka jalan-jalan ke air panas itu loh, ke tempat wisata air panas gitu. Siangnya mereka pulang ke Surabaya. Nah, kejadian itu belum diceritakan ke mamanya atau ke papanya. Dia cuman bilang, kemarin hari Sabtu sama Minggu aku sama kakak ke rumah Pacet, terus cuman bersihin rumput-rumput ilalang yang ini. Oh iya dek, terus kamu rencananya kapan ke sana lagi? Ya mungkin Sabtu depan sama kakak lagi. Terus ada teman-temanku yang mau main ke sana. Oh iya, tak berapa orang? Terus tidur di mana? Kasurnya kan cuman ada 2 itu di kamar 1 sama kamar 2 itu. Nggak apa-apa kok, nanti aku tak bawa tikar yang untuk piknik itu dia bawa itu. Nah teman-temannya ini ada 6 orang, jadi 3 orang cewek dan 3 orang cowok. Nah hari Sabtu selanjutnya kan sama kakaknya Liana sama kakaknya berangkat lagi ke Pacet itu. Pagi hari Sabtu itu memang libur kan mereka kerjanya. Mereka berangkat ke sana, teman-temannya Liana ini rencananya datang hari Sabtu siang gitu loh. Jadi Sabtu pagi mereka bersih-bersih seperti biasa. Jadi rumput-rumput itu dibersihkan semua gitu, terus kaca-kaca dilap gitu. Terus Liana itu tiba-tiba nengok ke arah rumah yang rusak itu, yang nggak ditempatin itu. Dia itu ngelihat gitu, kayak ada anak kecil itu ngintip dari
bekas bangunan tembok itu, ngintip gitu. Ada anak kecil gitu, cuman pakai celana dalam gitu, ngintip gitu. Dipikir anak siapa ini, karena waktu masih jam 9 pagi kan. Dia ngintip, anak siapa itu kok di rumah kosong sendirian. Dek kamu sini, jangan main ke situ, katanya Liana gitu. Jangan main situ sini. Nah terus dia tuh sembunyi lagi anak kecil itu. Nah akhirnya ditaruh lah ini, sabitnya ditaruh, rencananya mau nyamperin anak kecil itu. Maksudnya ngajak supaya jangan main ke situ gitu loh, takutnya kena sawanan atau apa gitu. Begitu Liana masuk ke pagar yang rumah kosong itu, terus dia masuk ke arah tembok yang tadi anak kecil sembunyi, itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Begitu nggak ada siapa-siapa, dia bingung kan. Terus dia lihat itu ada kayak tangga menuju ke bawah gitu. Nah dia penasaran, Liana itu kan memang orangnya kan penasaran kalau kayak gitu-gitu. Dia, kok ada tangga ke bawah ya gitu. Nah ini atapnya sudah nggak ada, rumah itu atapnya udah nggak ada, terus bangunannya udah mau rubuh gitu. Dia iseng coba itu, dia jalan menuju ke bawah, ada kayak basement gitu, bangunan bawah tanah itu. Dia turun ke situ, gelap kan, gelap tapi masih ada sinar dari atas yang, jadi ada sinar tapi nggak terlalu banyak gitu loh. Dia coba turun, terus dia itu lihat ada satu kursi, ada kursi roda yang kondisinya udah rusak gitu. Itu di pojok itu sendiri gitu, ada seperti itu. Terus dia lihat, loh kok ada kursi roda. Nah dari situ dia mulai curiga, dia udah mulai agak takut. Wes nggak usah tak terusin. Jadi bangunan tembok itu udah rusak karena kena akar pohon beringin itu loh. Jadi akar pohon itu makan tembok itu tadi gitu kondisinya gitu. Terus lumut-lumut, terus ada genangan air sedikit di situ karena atapnya nggak ada kan, bekas hujan nampung di situ. Akhirnya dia naik lagi, coba lihat ke arah tembok itu, nyoba nyari anak kecil itu nggak ada. Terus akhirnya kakaknya itu manggil, Dek, ngapain kamu ke situ? Aku tadi lihat anak kecil loh kak di sini. Nggak mungkin kamu itu, udah masuk sini. Nah itu jam 9 pagi itu, akhirnya dia selesai beres-beres, mereka sarapan. Kakaknya Liana sama Liana itu sarapan sambil nunggu teman-temannya Liana datang. Nggak lama setelah adzan duhur itu teman-temannya datang, gitu. Ada 3 sepeda motor, ayo dimasukkan, diparkir di situ, terus ada yang mandi di situ. Nah, yang mandi ini salah satu teman Liana yang mandi di toilet itu, dia itu pada saat mandi yang jam 1 siang itu, dia itu ngerasa kayak ada yang merhatikan dia gitu loh. Waktu dia ambil gayung gitu, kok rasanya kok ada yang ngeliatin gitu. Jadi ada kayak ventilasi udara yang seukuran 1 bata gitu, ada 2 gitu. Dari situ dia ngerasa ada yang ngeliatin. Nah, bangunan yang bolong itu memang tembus ke rumah kosong itu gitu. Tapi si temennya Liana nggak tahu. Begitu dia mandi kok ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Terus tiba-tiba dia ketika ngelihat bawah, itu ada kayak bekas rambut yang rontok, terus ada 1 kelabang itu yang keluar dari selokan, ukurannya itu besar kelabang gitu. Nah, nggak lama itu terus dia jerit kan sebagai cewek kan, terus dipukul sama gayung, nggak lama itu keluar lagi kelabang. Akhirnya dia cepet-cepetan pakai baju, nggak sempat anduan, dia keluar, Li ada itu loh Li, kayak kelabang gitu Li di tempat toiletmu Li. Lu ya tak, begitu dilihat bareng-bareng sama kakaknya sama teman-temannya yang cowok itu, dilihat nggak ada apa-apa, kondisinya normal-normal saja gitu loh, nggak ada kelabang yang dimaksud gitu loh. Nah kejadian itu yang akhirnya membuat teman-teman Liana yang mau nginep di situ itu mulai agak panik gitu, apalagi ngelihat situasi rumahnya yang serem gitu kan. Nah sore itu mereka jalan-jalan ke pemandian air panas di Pacet itu. Mereka main-main, mandi-mandi sampai menjelang maghrib. Mereka pulang, beli jagung bakar dan lain-lain, balik ke rumah. Terus mereka nonton TV, main monopoli dan lain-lain gitu, pokoknya seneng-seneng gitu kan. Sampai sekitar jam 9 itu mereka menggelar tikernya di ruang tamu itu. Jadi mereka tidur bareng-bareng, cowok sebelah sana, cewek sebelah sini. Nah mereka tidur rame-rame gitulah. Di antara tidur itu ada yang belum tidur itu
temennya Liana, 2 orang cowok ini belum tidur, sama Liana belum tidur. Jadi mereka mainan HP gitu sambil ngobrol-ngobrol sampai jam 1-an, sekitar jam 1 itu tiba-tiba dengar suara bel itu tadi bunyi lagi, ting tong gitu. Nah terus temennya cowok, Loli ini bunyi apa Li? Iya bunyi bel rumahmu dah? Iya. Siapa Li jam segini? Nggak tahu, kemarin juga gitu. Nah terus Liana bangunin kakaknya, Kak ada yang ngebel lagi loh Kak. Iya tak? Itu setiap kali jam 1. Jadi kemarin malam dia dengar bel itu jam 1. Akhirnya dia bilang, ini pasti nggak beres. Karena apa? Karena nggak ada orang di situ. Nggak lama mereka bangunin teman-temannya. Bangun. Ada yang nggak beres itu. Gitu teman-temannya ada yang ngantuk gitu, bangun. Bel ini bunyi lagi, ting dong. Nah, akhirnya berbondong-bondong teman-teman ini ngelihat ke depan, arah ke depan pagar itu yang ada bel itu, nggak ada orang sama sekali, senyap, cuma ada kabut tipis gitu kan di situ. Nah, salah satu temennya itu yang cowok bilang gini, udah Li, gimana kalau diputus aja tak kabelmu? Ini konslet mungkin karena udah lama nggak dipakai. Temannya bilang gitu. Ya wes, kamu yang mutus ya. Iya sini aku pinjam guntingnya. Jadi satu cowok ini keluar dari rumah, diputuslah kabel itu, itu kabel bel itu diputus. Oke, ya wes. Terus kita mau ngapain ini? Tidur lagi aja yuk. Ya wes tidur lagi. Itu sekitar jam 1:30, jam 2-an mereka tidur. Belum lama mereka tidur, bunyi bel itu lagi, ding dong, langsung seketika semua itu kaget terus tiba-tiba yang cewek-cewek itu nyerit, ya Allah, gimana? Karena tahu bahwa bel ini sudah diputus kabelnya gitu loh, tapi masih bunyi gitu loh. Nah, bukan kaget kabel semua panik kan. Nah, temennya cowok ini memang ada satu cowok ini yang memang agak pemberani memang orangnya. Udah, nggak apa-apa, udah. Kalau memang bunyi lagi, kita coba kita doa bersama aja. Ya wes, nggak usah nunggu bunyi lagi, kita doa aja katanya Liana gitu. Akhirnya doa, semua berdoa, habis berdoa akhirnya mereka tidur. Wes, nggak ada gangguan itu tadi. Nah, sekitar jam 2:30 ketika Liana ini sudah mulai agak ketidur gitu, ada salah satu temennya Liana yang cewek itu, dia itu ngerasa kayak dibangunin sama ibu-ibu gitu. Ada ibu-ibu pakai daster yang zaman dulu itu, daster yang putih yang ada renda-rendanya itu segini. Itu ibu-ibu itu bangunin salah satu temennya Liana yang cewek. Jadi dibangunin cuman gini tuh, dicolek gitu. Nah, temennya Liana yang cewek ini bangun, terus ibu-ibu tadi bilang, nunjuk ke kamar. Maksudnya itu, kamu tidur di kamar aja gitu loh, mungkin gitu. Jadi matanya ibu itu agak hitam, terus matanya itu yang warna putih itu agak memerah gitu, kayak kurang tidur gitu. Posisinya gitu. Jadi wajahnya itu seperti itu. Dia pakai daster yang putih, yang daster lama itu, ada renda-renda itu loh. Dibangunin gitu terus sambil nunjuk ke arah kamar. Maksudnya kamu pindah kamar aja gitu. Nah, dipikir temannya Liana itu dipikir ini adalah ibunya Liana gitu loh, karena dia nggak tahu yang tinggal di situ siapa. Akhirnya temannya Liana ini nurut, ngikutin arahan dari ibu tadi. Dia masuk ke kamar itu tadi. Dia masuk ke kamar itu, tidur di kasur itu tadi. Begitu tidur di kasur biasa. Nggak lama, nggak sampai 5 menit, kasur ini kayak ada yang goyang. Nah, akhirnya dia ketakutan kan. Saat dia takut itu tadi, kaget itu tadi, dilihat di atas lemari itu ada kayak anak kecil. Anak kecil itu duduk di atas lemari sambil gini, sambil ngeliatin, sambil ketawa di temennya Liana. Langsung lari kan, wah, teriak bangunin Liana sama kakak-kakaknya. Mbak, tolong mbak, aku ditakutin mbak. Duh, kenapa? Kamu tadi gimana kok ceritanya? Ini sekitar jam 2:30 itu kan. Aku tadi dibangunin loh sama ibunya sampean. Hah? Ibu kan ada di luar negeri gitu. Kamu dibangunin dia apa? Ada sosok ibu-ibu gitu kan pakai daster putih, dia bangunin aku, nyuruh pindah ke kamar gitu. Loh, akhirnya takut kan mereka. Wah, pasti nggak beres ini karena nggak ada orang lain lagi kecuali mereka gitu loh. Akhirnya
Terus kamu pas tidur di sana tadi gimana? Aku tidur itu digoyang-goyang, terus pas aku kaget, aku lihat di atas lemarimu itu ada anak kecil itu duduk sambil ngetawain aku gitu loh. Gitu. Makanya aku takut lari ke sini. Jadi dari jam 3 sampai subuh hari itu mereka nggak tidur lagi. Mereka nggak tidur. Nah, kejadian itu nggak menyurutkan mereka untuk langsung pulang gitu loh. Mereka tetap di situ. Pagi harinya mereka jalan-jalan, rame-rame jalan-jalan, ngelihat pemandangan di sekitar Pacet situ. Terus ketika kembali ke situ, Liana ini kan nggak pulang sama kakaknya. Tadi teman-temannya pulang, pamit, teman-temannya pulang, pamit jam 10 pagi itu pamit pulang. Liana sama kakaknya tetap di situ karena besoknya itu hari tanggal merah kan, hari Seninnya itu tanggal merah. Jadi ketika teman-temannya pulang, Liana sama kakaknya ini telepon ke mamanya, "Ma, aku sama adik itu loh beberapa hari ini tidur di rumah itu sering digangguin kayak sesuatu yang nggak jelas gitu." Oh iya tak? Nah, mamanya ini kan juga orang yang penakut sebenarnya. Ketika dikabari cerita seperti ini, itu langsung ngabari papanya gitu loh. "Pak, itu rumah itu nggak apa-apa tak? Nggak ada masalah apa-apa kok. Anak-anakmu itu loh sering diganggu pas tidur situ." Loh, papanya nggak percaya, "Mosok sih?" "Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa kok." Nanti lah tak bilang ke Pak Tik lah. Pak Tik itu yang tetangganya yang deket situ, yang biasanya ngurusi rumah itu juga kan. Kalau beberapa hari sekali memang ngecek rumah itu. Oke, setelah Liana telepon ke mamanya itu, berlalu malamnya Liana sama kakaknya tidur di situ lagi. Nah, tapi mereka semakin takut gitu loh. Lah, mereka itu setelah maghrib itu cuman diem-dieman. "Dek, kamu kok diem?" "Loh, kakak lo diem." Jadi mereka itu saling diam 1000 bahasa karena setelah ada kejadian tadi, ada ibu-ibu dan lain-lain itu. Nggak lama, sekitar jam 8 malam itu ada bunyi bel lagi, ting tong gitu. "Kak, gimana kak? Gimana kak?" Dek, telepon Pak Tik aja." Jadi dia itu mau telepon Pak Tik yang tetangga yang tinggal di kampung dekat situ. Begitu Pak Tik ditelepon nggak aktif juga HP-nya. "Ya apa ini dek? Keluar tadi." "Nggak usah wes kak, di sini aja kak." "Ya wes di sini aja ya." Ya, loh, mungkin kakaknya ini ya udah capek banget gitu. Jadi kakaknya ini kan biasa tidur jam segitu. Kalau Liana memang tidurnya pagi-pagi. Jadi ketika kakaknya ini ketiduran sambil gini, Liana bangunin, "Udah kak, kamu tidur aja loh. Aku tak tidur, adik yang ngantuk." Ya wes, jam 9 itu kakaknya tidur. Nah, Liana sambil mainan HP, WA-an sama teman-temannya yang barusan pulang tadi. Dia bilang, "Gimana Li?" Dia tanya gitu kan temannya, "Masih ada gangguan lagi?" "Iya, belnya itu loh bunyi lagi." WA-an seperti itu. Lah, saat WA-an seperti itu, Liana fokus WA-an kan sambil ngadep atas itu. Tiba-tiba itu kakaknya itu kayak ada yang nyeret, gitu. Terus Liana noleh loh. Jadi kakaknya itu posisi tidurnya berubah. Jadi yang awalnya kakaknya itu tidur di atas bantal ini, itu bantalnya itu tiba-tiba kegeser gitu, kayak seolah ada yang narik kakaknya. Loh. Tapi Liana mikir gini, mungkin halusinasiku aja lah gitu. Terus dia lanjutin WA-an. Jadi antara Liana ngelihat HP sama mandang ke kakaknya. Jadi arah kanan, pojok kanannya ini, pojok matanya itu dia agak ngelihat ke kakaknya itu. Tiba-tiba itu kakaknya itu benar-benar ada yang nyeret pelan gitu. Srek, kakaknya kan tidur diseret, srek. Begitu Liana noleh itu ada ibu-ibu ya kan, nyeret kakinya kakaknya Liana itu sambil lihat ke arah Liana gini. Diseret. Langsung HP-nya Liana itu dilempar terus, kak, bangun kak." Jadi begitu kakaknya bangun, si sosok ibu-ibu ini tadi tiba-tiba kayak jalan yang cepat gitu, hilang gitu. "Kak, kamu nggak kerasa kamu diseret orang? Udah kak, kita pulang sekarang aja," gitu. Jadi Liana bilang gitu, "Kak, pulang kak." "Kenapa dek?" "Udah nggak beres ini kak, kita digangguin. Kamu tadi lo diseret sama ibu-ibu gitu." "Iya tak." Jadi begitu dilihat kakinya itu kayak ngerasa dingin gitu loh, kakinya kakaknya Liana itu. Jadi setelah kejadian itu
Terus mereka itu berkemas-kemas kan, berkemas-kemas ngemasi barang-barang itu, dimasukkan semua. Mereka rencana mau pulang jam 11 malam itu, mereka mau pulang. Terus nah barang-barang ini kan memang beberapa ada di dalam kamar kan, barang-barang mereka. Nah waktu kakaknya mau ngambil barang yang ada di kamar, itu tiba-tiba itu ada yang nyapa, mau pulang ya kak gitu. Anak kecil itu tadi yang ada di atas lemari itu tiba-tiba nyapa kakaknya Liana gitu, mau pulang ya kak gitu. Langsung itu tas itu dilempar, mereka berdua ini lari menuju ke rumah Pak Tik itu, yang tetangganya yang ada di kampung itu. Pak Tik. Terus dia cerita ke Pak Tik, diganggu kayak gini. Ya udah tidur sini aja mbak, memang itu sering kok ganggu di situ. Nah tanpa Pak Tik ini tanpa ngasih tahu sejarahnya rumah itu enggak. Jadi malam itu yang jam 11 malam itu kakaknya Liana sama Liana tidur di rumah Pak Tik itu sama keluarganya Pak Tik yang perkampungan dekat situ. Pagi harinya mereka bareng-bareng sama Pak Tik ngambil barang-barangnya mereka, terus ngambil motor untuk pulang ke Surabaya gitu kan. Terus setelah pulang ke Surabaya, papanya Liana datang dari luar negeri itu. Terus Liana sama kakaknya cerita, kalian memang digangguin seperti apa, katanya papanya. Diceritakan semua dari mulai bel yang bunyi sendiri sampai ketika kabelnya sudah diputus itu masih bunyi, terus ada ibu-ibu yang nyeret segala macam itu. Ya wes, ini papa rencana mau ke sana Sabtu ini karena kan papa itu rencana mau bikin kayak kafe kecil-kecilan di situ. Nah, ya wes pak, akhirnya bareng-bareng mereka ke sana. Tadi Liana, kakaknya Liana, terus sama papanya ke sana naik mobil bareng ke rumah itu. Jadi begitu nyampe, terus Liana ditugasin untuk motongin rumput itu, nyabit-nyabit rumput lagi. Nah, waktu itu ketika nyabit-nyabit rumput itu, nggak tahu kenapa Liana itu tiba-tiba ngerasa kok kepingin membersihkan di area sekitar bawah pohon keres itu loh. Itu dia ngerasa kok ini kok kayaknya kotor banget ya. Begitu habis dibersihkan rumput-rumput itu masih kelihatan nggak nyaman gitu loh. Akhirnya Liana itu ngambil kayak cetok kecil itu digali-gali gitu. Nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba gali-gali gitu. Terus kedalaman hampir sekitar 50 cm lah. Itu dia nemu kayak kain kafan kecil gitu, bungkusan kain kafan. Dia kan kaget, terus tiba-tiba manggil papanya, Pak, ini apa Pak? Papanya nyamperin, begitu lihat, loh kamu ini nemu di mana? Di sini aku gali. Loh, kamu ngapain kok bisa kamu gali itu? Nggak tahu, aku tiba-tiba nggak nyaman terus pengen tak gali aja gitu. Begitu papanya lihat itu ada kayak semacam ya kain kafan kecil gitu, dibuntel gitu kan. Papanya bilang ini buhul dek, ini dek. Papanya bilang gitu. Buhul itu apa Pak? Ya kayak santet gitu loh dek. Mungkin ini ditanam sama orang yang dulu nggak suka sama penghuni sini, penghuni lamanya gini. Iya tak Pak gitu. Iya, terus akhirnya papanya ini kan sedikit banyak tahu tentang gini. Jadi papanya Liana cerita ke Liana, buhul ini dek, ini media tukang sihir untuk nyihir seseorang, nyantet lah bahasanya gitu. Jadi mereka sengaja nanam itu di tempat yang sering dikunjungi orang, atau maksudnya yang mungkin ada dendam atau apa sama penghuni rumah yang lama itu. Jadi buhul itu ditanam di wilayah-wilayah yang orang ini beraktivitas, sering beraktivitas gitu loh. Makanya ditanam di bawah pohon keres itu tadi di rumahnya. Mungkin mau mencelakai ini. Nah, papanya cerita kalau buhul itu ketika ditanam, ketika dibiarkan berapa bulan, dia ini akan tanamnya ini akan lebih dalam lagi. Jadi misalnya ketika ditanam yang ukuran 50 cm, kalau dibiarkan berapa bulan itu dia akan lebih dalam lagi 100 cm. Kalau dibiarkan bertahun-tahun dia akan sampai 1 meter lebih gitu. Malah sulit dijangkau. Satu-satunya cara memang harus jinnya itu harus ditanya gitu loh. Di mana kamu sembunyikan buhul? Karena sistem kerjanya itu, ini panglima jin ini menugaskan anak buahnya untuk
buntuti yang mau disihir ini. Makanya ketika tukang santet itu ngirim sesuatu, ketika menusuk bagian perut pada area boneka itu, orang yang disantet akan kerasa kayak ditusuk gitu. Karena ini loh, jin ini ngirimkan sinyal ke otaknya orang yang disihir itu supaya dia merasakan sakit gitu loh. Ya, ini kan otak, kepala, ini kan terus tengkuk, ini kan memang tempat-tempat jin bersarang gitu. Jadi makanya kita harus sering-sering mengingat Allah, dzikir, kata Papa Liana gitu, sholat, kamu harus sering-sering dzikir supaya kita terjauh dari sihir gitu. Karena ya tempatnya itu, apalagi jin yang untuk buhul itu, untuk santet itu memang bersarang di otak itu. Jadi otak itu kayak ibaratnya itu kayak diikat sesuatu oleh jin yang diperintahkan ini tadi supaya ngirim-ngirim sinyal itu tadi. Makanya sering orang itu ngerasa kesakitan, aduh gitu, karena otak ini diprogram sama jinnya itu supaya ngerasakan sakit gitu. Makanya ketika diperiksakan ke dokter, dites nggak ada apa-apa gitu. Karena memang diprogram seperti itu. Nah itu tadi cerita tentang yang dia menemukan buhul itu. Akhirnya sama papanya, udah ini bongkaran semua, dibongkar, kita bakar semua. Jadi dibongkar itu ada kayak foto orang. Jadi ada kayak foto orang yang sudah dikasih tulisan-tulisan kayak nggak tahu tulisan apa gitu kan. Terus ada kayak semacam bercak-bercak darah, terus ada kayak kaki ayam yang busuk gitu kan di situ. Begitu papanya Liana itu dibuka gitu kan, buka buhul itu tadi, terus dibakar sambil baca-baca ayat-ayat ruqyah itu dibakar semua. Nah, papanya Liana ini menganalisa prediksinya memang mungkin ini bekasnya orang yang tinggal di sini dulu. Akhirnya setelah kejadian itu, malam itu kan mereka bermalam di situ. Jadi papanya Liana sama kakaknya malam di situ. Papanya tidur di kamar. Nah, Liana sama kakaknya tidur di ruang tamu itu tadi. Nah, kakaknya sama Liana ini udah nggak ngerasa takut karena ada papanya gitu loh. Malam itu bel ini bunyi lagi sekitar jam 1. Ding dong gitu. Nah terus kakaknya Liana ini langsung bangunin papanya. "Pak, itu loh Papa nggak dengar ada bunyi bel." "Iya dengar, biar." Akhirnya papanya bangun, ngambil senter, coba ditungguin gitu. Ternyata bunyi lagi, ding dong gitu. Oh iya, berarti nggak beres ini. Udah, besok kita undang orang-orang kampung, kita bikin acara selamatan kecil-kecilan untuk doa bareng lah di rumah ini supaya rumah ini aman lah dari gangguan-gangguan gitu. Akhirnya malamnya papanya bikin undangan kecil-kecilan gitu. Warga-warga kampung diundang, Pak RT dan lain-lain. Nah, diundang bareng-bareng, terus membacakan ya ayat-ayat ruqyah gitu. Ada satu yang mimpin, begitu dibaca-bacakan gitu. Terus selesai, acara selesai, ketika orang-orang sudah pulang, terus papanya Liana ini menuju ke toilet. Jadi begitu masuk toilet ini bau semacam benda yang terbakar gitu loh. Bau gosong gitu, bau gosong. Lah, papanya Liana itu berpikir gini, oh berarti alhamdulillah, insya Allah jinnya udah kebakar gitu loh. Jinnya yang jin-jin jahat-jahat ini udah kebakar. Lah setelah itu usahanya mulai jalan. Usaha seperti kafe kecil gitu jalan. Nah nggak lama setelah itu papanya Liana ini meninggal karena sakit gitu kan. Papanya meninggal, terus nggak ada yang nerusin usahanya, akhirnya kafe kecil ini ditutup. Terus Liana balik ke Surabaya, sampai hari ini tuh rumahnya kosong, belum ada yang nempatin gitu loh. Nah jadi kadang-kadang itu kalau pas rame-rame Liana baru berani situ, kalau rame-rame sama teman-teman gitu baru berani. Itu sudah dipasangi korden dan lain-lain. Nah orang-orang yang di sekitar situ pas pagi hari sebelum papanya meninggal kan sering beli sarapan pecel di situ. Itu sering cerita gini kan, di sini ini Pak, kadang itu kan rumah saya dekat sini juga itu, kadang itu ya dengar suara orang minta tolong gitu. Dulu itu yang ada longsor itu loh Pak, yang di tempat pemandian air panas itu kan sempat longsor kan, banyak makan korban itu sering kali saya itu dengar suara yang orang minta tolong gitu.
kadang itu pas suami saya enak-enak ngerokok di depan sendirian nggak bisa tidur itu, tiba-tiba itu di depan itu ada orang lewat sambil nyeret kakinya yang patah gitu, tolong le. Jadi banyak orang-orang yang lalu lalang gitu ya, penampakan yang jin yang seperti itu, yang mendo-mendo istilahnya kalau orang Jawa itu, yang menyerupai orang yang kena bencana alam gitu. Jadi nah itu cerita Liana tentang rumah yang ada di Pacet itu seperti itu.